Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin صلاة تكفر بها الذنوب وتسلح بها القلوب وتنزلق بها الوسوس وتهدل بها السوء وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب ربي صل على الله. Amma ba'du. Ingkang kula hormati, ugi kula ta'zimi dan juga kami cintai dan kami banggakan dumateng guru-guru mulia kita, sedaya para kiai, para ustadzah, di antaranya guru mulia kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Bapak Haji Munir, dan segenap para pengurus pondok pesantren Al-Ukhuwah. Begitu juga yang kami muliakan dan juga yang kami hormati orang-orang mulia yang hadir di pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirinul hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan kehadiran panjenengan di tempat ini menjadi wasilah barakah manfaat di dini wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Saderenge ngapunten kula agak terlambat sebab tadi malam saya kemarin dari mulai siang hari kita ngaji di daerah Bandungan. Orang kalau ngaji di Bandungan itu mesti bingung. Habib ngaji dengan Bandungan, ngaji nopo ngaji kan gitu. Saya awalnya juga begitu, ngaji di Bandungan banyak dikira ternyata banyak pengajian, banyak pondok. Alhamdulillah selesai sebelum maghrib. Ba'da maghrib, sebelum maghrib juga kita jalan ke Demak. Demak selesai karena banyak yang mau ketemu, banyak yang mau ngobrol sampai malam jam 12 hampir jam 1. Sampai rumah subuh. Sebelum sampai rumah dapat kabar dari guru kita bersama Al-Mukarram Ustadz Munir. Alhamdulillah masih nyambung hubungan dengan panjenengan semua. Baik, insya Allah nanti besok pagi, siap. Jangan sekali-kali kita menolak kegiatan sesuatu yang berkaitan dengan Allah, kecuali wafat. Nah, itu. Makanya apa? Kalau kita bisa walaupun terlambat berusaha, kita nggak kepengen membuat gelonya orang. Kita nggak pengen membuat orang kecewa. Ini yang harus kita pelajari. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nyampe di tempat ini telat beneran akhirnya. Dari sini saya lanjut lagi ke Sukorejo, nanti malam berangkat lagi ke Demak, besok Jakarta. Mohon doanya, semoga sehat. Ya. Monggo sesarengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini Allah kumpulkan kita di tempat mulia, tempat mencari ilmu, tempat mengajak dan mendidik anak kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadiri pun majlis yang sangat mulia, menghadiri majlis yang mengajak kita untuk semakin dekat kepada Allah, mengingat akan dosa kita, mengingat akan kekurangan kita, mengingat akan kekeliruan kita. Di majlis seperti ini menjadi bengkel buat kita. Banyak sekrup yang kendor pada diri kita. Bukan hanya mobil motor yang diservis saja. Manusia pun perlu diservis. Dengan cara menghadiri seperti ini. Agar apa?
agar skrupnya bisa kencang kembali dan tidak berkarat. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirnya kita di tempat ini harus kita syukuri. Kenapa kita syukuri? Karena dipilih sama Allah. Duduknya kita di tempat ini karena Allah. Hadirnya kita di tempat ini karena Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini harus berterima kasih kepada Allah. Tetapi kita jangan bangga diri, merasa kita senang pengajian, hadir pengajian, lalu kita lupa diri. Harusnya bagaimana? Ya Allah, jangan hanya kami saja yang mendapatkan kenikmatan ya Rabb, tetapi berikan kenikmatan pula kepada saudara-saudara kami yang masih belum mau ngaji. Berikan hidayah untuk mereka ya Allah, agar mereka juga mendapatkan suatu kenikmatan. Panjenengan datang ke masjid, kamu solat 5 waktu. Juga jangan merasa bangga diri, merasa diri panjenengan masuk masjid mau solat tidak pernah meninggalkan waktunya, tapi lupa tidak mendoakan saudara-saudara kita yang masih belum mau masuk ke masjid. Doakan mereka, jangan cari nikmat sendiri. Karena yang kita cari nikmat belum tentu kita mendapatkan suatu kenikmatan. Tapi kalau kita mau berduli, mau mendoakan kepada saudara muslim kita, ya Rabb, jangan hanya kami saja, mudahkan langkah mereka untuk masuk ke masjid dan juga ke mushola. Ringankan kaki mereka, ringankan badan mereka, agar tidak meninggalkan daripada salat 5 waktu. Amin Allahumma. Orang yang bisa sedekah, ya Allah, jangan hanya kami saja ya Rabb yang terpilih orang menjadi orang yang mampu sedekah, tapi diri kami, saudara kami, mampukan mereka untuk sedekah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemarin kurban, ya Rabb, jangan hanya kami saja yang bisa berkorban, berikan kepada mereka agar mereka bisa berkorban juga. Amin ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lihat saudara kita yang berangkat haji, jangan hanya sekedar mendoakan hadiri saja. Saya pesan kemarin kepada salah satu yang saya hadiri di masjid. Saya bilang sama mereka, ibu bapak yang kami cintai, panjenengan datang ke Mekah Madinah bukan dolan atau bukan main. Kesempatan yang Allah berikan jangan disia-siakan. Jangan nanti sampai sana di waktu ibadah, panjenengan melakukan foto, video, selfie dan seterusnya di saat panjenengan ibadah. Banyak orang yang memiliki keinginan untuk berangkat ke Mekah Madinah sebab karena belum terpanggil. Panjenengan yang sudah terpanggil, jaga ibadahmu di Mekah Madinah. Kalau mau foto, mau selfie nanti setelah selesai kegiatan daripada ibadahnya. Betul. Nah sekarang enggak. Saya sedang di depan Ka'bah. Saya sedang di depan ini. Wah. Haji saja sudah kayak seperti orang dolanan, orang main, orang pergi-pergi saja. Apa namanya bahasanya apa itu namanya? Piknik. Dia nggak mau manfaatkan. Makanya kalau panjenengan punya kesempatan, maaf, orang berangkat haji itu bukan faktor dia orang kaya, juga bukan faktor dia orang miskin. Lalu bagaimana? Karena Allah yang memampukan dia untuk berangkat ke Mekah Madinah. Banyak tukang tambal ban berangkat haji juga ada. Malah orang yang rumahnya besar, magrong-magrong. Ini magrong-magrong ngerti tak? Ngerti ya? Mobilnya banyak, belum tentu dia berangkat. Ada. Karena apa? Belum dimampukan oleh Allah untuk ke Makkah Madinah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya hadirin wal hadirat rahimakumullah, jadikan pengajian ini bukan hanya sekedar duduk bersama, makan bersama. Jadikan majlis ini menjadi bengkel buat kita.
bengkel buat kita. Ya Allah, kami bukan manusia yang baik, kami masih butuh perubahan. Dekati ustadz-ustadznya, dekati ulama-ulamanya, tanyakan kepada mereka yang belum diketahui. Karena kadang-kadang yang sepele saja, kadang banyak orang yang nggak paham, Bapak Ibu. Paham betul lagi? Paham betul? Contoh. Kita dalam hal yang kecil saja. Saya tanya, masuk kamar mandi pakai kaki kanan atau kaki kiri? Keluar, ini aja masih banyak yang keliru. Maksudnya benar jawabannya, tapi banyak di antara orang yang masih melakukan yang salah. Gitu betul. Kadang-kadang yang sepele masuk kamar mandi pakainya kanan, keluar yang benar yang mana? Masuk keluar kah? Tapi kebalik, sekarang banyak yang kebalik. Gitu betul. Ada juga masalah kaitan wudhu. Makanya cepat-cepat cari keuntungan. Cari musola masjid yang belum ada doa wudhu, doa sebelum wudhu, doa setelah wudhu. Banyak orang wudhu, Pak, nyuwun saya cepat, wes. Gak baca doanya, doa sebelum wudhu gak dibaca, doa sesudah wudhu gak dibaca. Makanya dikoreksi itu jalan kalau ke masjid, ke musola. Oh, besok tak cetakkan di mana namanya, di percetakan atau saya kopikan biar dibaca. Betul? Manfaat nggak itu? Manfaat nggak? Manfaat. Masuk masjid pun ada doa nggak? Ada nggak? Ada. Makanya apa? Ayo rebutan. Jangan menyepelekan hal yang kecil. Biarpun satu tetes tapi manfaatnya luas. Daripada satu ember nggak ada manfaatnya sama sekali. Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo jenengan semangat. Datangin masjid musola, lihat. Oh kok nggak ada baca doanya masjid ya. Kasih. Oh Beb, ada yang mungkin nggak bisa pakai bahasa Arab, dikasih Indonesianya nggak apa-apa. Untuk apa? Untuk biar semangat agar dia mau baca. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makanya kadang-kadang juga ada yang masih pegang Al-Quran tangan kiri, mic-nya malah tangan kanan. Kebalik atau tidak itu? Kebalik. Pegang HP tangan kanan, pegang Al-Quran tangan. Na'udzubillah min. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya apa? Kita belajar sedikit demi sedikit sunnah-sunnahnya Nabi. Yang wajib juga harus, apalagi wajib. Sunnah-sunnah kita pelajari. Bagaimana masuk kamar mandi, kaki kanan apa kaki dulu. Bagaimana keluar rumah. Terus seperti itu. Nanti apa? Akan ada Nabi Muhammad SAW di rumah panjenengan masing-masing. Kenapa? Karena panjenengan menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW di rumahnya masing-masing. Kenapa? Bahwa di rumah seperti adanya Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Makanya sekarang ini zamannya sudah semrawut. Ya, ojo melu semrawut. Zamannya sudah ruwet, ojo melu ruwet. Wes kono-kono kini-kini sakarepmu Pak ngondongeng apa tentang habaib, tentang kiai, tentang apa sakarepmu. Sak senengmu. Belum lama diuji sama Allah Ta'ala bencana, betul? Goncang, ini baru peringatan. Baru peringatan. Jangan nyepelekan musibah-musibah bencana yang ada di dunia ini. Makanya apa? Ini peringatan dari Allah, teguran dari Allah kepada siapapun. Mari bangunlah bangsa ini dengan kedamaian, dengan ketentraman, dengan kerukunan, dengan persatuan. Tidak perlu saling menghina sana, menghina sini. Tidak perlu saling mencaci sana, mencaci sini. Siapapun di antara kita. Betul? Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hidup di dunia ini, apa coba yang kita bawa? Makanya apa? Jangan ikut-ikut
Doakan yang terbaik dan yang paling baik kepada siapapun mereka. Doakan yang terbaik dan yang paling baik kepada yang masih suka pada ribut. Betul? Begitu repot. Makanya apa? Gunakan akal kita. Manfaatkan sosial media itu dengan cara yang baik. Yang baik diambil, yang nggak baik jangan diambil. Betul? Nggak peduli itu siapa. Oh, sekarang memang zamannya sudah rawat. Kita bicara tegas juga harus sekarang. Karena apa? Karena umat Nabi Muhammad SAW sudah pada mulai bingung. Sudah pada mulai bingung. Orang-orang oknum-oknum berilmu pada ribut. Yang nggak ngerti ilmu, nggak punya ilmu pada bengong. Kenapa? Karena kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Oh, ternyata orang yang berilmu nggak sayang sama ilmunya. Betul? Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, kita doakan yang terbaik untuk mereka. Kita doakan kepada semuanya. Untuk ulama kita, untuk habaib kita, untuk kiai kita, untuk ustaz kita. Wes terserah. Yang terpenting apa? Allahumma rukun. Amin Allahumma. Allahumma damai. Amin Allahumma. Allahumma tentram. Amin Allahumma. Ini yang kita harapkan. Apalagi sebentar lagi akan ada pilihan pilpres. Ya kan? Ini nanti ribut lagi nanti. Tidak usah dibuat ribut. Udah, yang senang siapa coblos, selesai. Senang KB, coblos KB. Rampung kok. Benar enggak? Saya sendiri, biarpun saudara kami banyak, saya sudah mengatakan sama mereka, Habib Taufik netral. Kenapa saya netral? Karena saya punya keluarga besar MDS ini memiliki pilihan yang berbeda-beda. Kenapa saya bilang netral? Karena saya lebih mengutamakan menjaga seduluran. Ya ilaha illallah, pilpres paling dari pagi sampai zuhur. Menjalin persaudaraan tahunan. Goro-goro setengah jam tok jadi pedot. Betul? Sing betul kok sini buri. Berarti sini kena salah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan memperjuangkan yang tidak dibawa sampai akhirat. Kalau memang siapapun bagi saya ini pribadi ya, semua calon presiden semuanya bagus. Tidak ada yang jelek. Sing jelek itu sing elek-elek itu. Paham? Sampean ngelek-ngelek calon presiden Republik Indonesia, nek mati, nek wafat, Pak njaluk maaf piye sampean? Ini kaitan hablum minanas loh ini. Jangan menyepelekan. Jangan, makanya apa? Hidup itu untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mencari masalah. Hidup itu jangan cari masalah, tapi selesaikan masalah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa? Cari, ada nggak orang yang tersakiti sama lisan kita? Cari. Ada nggak orang yang merasa sakit hati dengan kita? Cari. Kalau ada, minta maaf. Jangan sampai kita mati membawa yang belum terselesaikan di dunia ini. Benci sama fulan, aku benci karo A, B, C, D. Misal A wafat, anak-anak kita nggak ada yang tahu kalau orang tuanya punya salah dengan fulan, si fulan. Betul? Betul? Lalu bagaimana nasib kita di alam kubur? Ya. Makanya apa? Ayo, hidup itu jangan cari masalah, tapi selesaikan masalah. Masalah itu bukan apa-apa. Sekecil apapun itu. Walaupun maaf, hutang Rp1.000 pun selesai no. Rp500 pun selesai no. Makanya apa? Hati-hati. Semua akan ada hisapnya. Saya sendiri membiasakan diri saya. Saya kalau ngerokok,
Saya paling benci kalau ada tamu di tempat saya, rokoknya ketinggalan. Kenapa? Mengrokok iki rokok sapa? Ana korek-korek sapa? Dan saya memisahkan diri, yang kecil itu saya benar-benar menjaga. Numpang kamar mandi orang, ada sabun cair, ada sampo. Keluar dari kamar mandi saya ngomong, tadi saya minta samponya, saya minta sabun cairnya. Kenapa? Karena kan harus ngomong. Kecuali kalau yang punya rumah, wes tak ikhlas ke sapa wes sing pak nganggo sak karepe, aku ridho dunia akhirat. Nah begitu Bapak. Jadi sesuatu itu yang kecil ini jangan disepelekan. Jangan beli sesuatu untuk di rumah. Karena ada orang yang dari luar datang. Saya ikhlaskan kalau ada orang luar yang menggunakannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi harus dimengerti dengan keadaan zaman sekarang ini. Diam itu lebih baik. Diam itu bukan berarti bodoh. Ya, diam itu bukan berarti bodoh. Doakan. Takutnya kita nanti semakin ruwet, semakin mumet. Lihat keadaan-keadaan zaman seperti ini, ayo kita doakan sama-sama. Semoga Pilpres nanti tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Semuanya damai. Amin Allahumma. Tidak ada keributan sedikit pun. Amin Allahumma. Makanya apa? Lihat. Zaman sekarang sudah bermunculan neko-neko. Betul? Betul? Sekarang ini apa? Pondok ora jaminan, bener. Gimana betul? Bagaimana betul? Nah, ini hati-hati. Makanya apa? Ayo kita jaga sama-sama Pondok Pesantren Al-Ukhwah ini sebaik mungkin agar apa? Agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan kita fenomena model-model sudah aneh-aneh. Saya kadang-kadang heran, ya Allah, tempat pondok, tempat-tempat untuk kebaikan. Makanya apa? Inilah yang namanya kemuliaan tidak digunakan pada tempatnya. Barang siapa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala tidak digunakan pada tempatnya, buktinya nanti akan hancur, terbukti. Betul? Betul? Panjenengan mulia. Kenapa saya katakan mulia? Karena disebutkan sama Nabi Muhammad, dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Pengen mulia, pengen dapat kemuliaan. Kalau cuman pengen dimuliakan sama orang-orang manusia, mudah. Yang kami butuhkan bukan itu. Mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuman alah, kepengen diagung-agungkan orang, alah tidak dapat apa-apa. Getebrus tok itu sudah. Pengen didewak-dewakkan orang, pengen dikagumi, tidak perlu. Kadang kita terlalu berlebihan, hormatnya terlalu berlebihan, cinta dengan ulama, cinta dengan habaib, cinta dengan kiai, boleh cinta, tapi bagaimana dengan nabinya? Khususnya dengan Allah, bagaimana dengan Allah dan Rasulnya? Cinta sesama makhluk luar biasa, cinta sama Allah Subhanahu wa taala biasa-biasa. Salah atau benar? Salah atau benar? Benar atau salah? Hormat dengan ulama, ustaz ini dan semuanya. Kalau wong tua ini hormatnya ora. Salah atau benar? Makanya kalau bicara tentang hormat, pahami dulu arti hormat. Kalau bicara tentang hormat, ngerti yo disekan hormat itu hormat mas ya, hormat upacara deh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kita apa? Hidup di dunia ini bukan tujuan kita kepengen ini dan kepengen itu. Dunia ini tempat berjuang, betul. Kemuliaan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Makanya pengen mulia. Kalau ada masjid yang masih dibangun, jangan diam. Katanya pengen mulia. Biar caranya masjid itu cepat jadi. Amin Allahumma. Kalau ada pondok pesantren yang sedang dibangun, jangan diam. Katanya pengen mulia. Diam lihat kayak gitu. Kalau ada pengemis, ada fakir miskin, jangan diam. Katanya pengen mulia. Cung, keluarkan hartanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini
umat Nabi Muhammad ini hamba-hamba Allah yang salah satu dari perbuatannya menjadikan kemuliaan kelak di akhirat. Amin Allahumma. Boleh nasab mulia, keturunan mulia, tapi gunakan di antaranya adalah gunakan kemuliaan tersebut pada tempatnya, bukan pada kemauannya. Paham? Paham? Jadi pahami. Ayo, harapan kami, walaupun direkam seperti ini nggak masalah sudah. Kayak artis we direkam. Ora apa-apa. Walaupun seperti ini, harapan kami para habaib, para kiai, para ustadz dan saudara-saudara muslim kami, juga kepada umara, TNI, Polri dan seluruh rakyat Indonesia, ayo sudahi keributan di Indonesia. Ayo selesaikan dengan cara yang adab dan akhlak. Ayo kita bingkai dengan jalin persatuan dan kerukunan. Kita sudah capek. Lihat sana sini, hina sana, capek. Banyak umat yang bingung sekarang itu. Gak mikir bagaimana Rasul SAW begitu cinta kepada umat. Gak mikir bagaimana Nabi Muhammad begitu sayang yang pedulinya kepada kita. Ayo, siapapun kalian, siapapun panjenengan, sudahi keributan apapun di Indonesia ini. Kita bangun bersama-sama bangsa ini menjadi bangsa yang beradab dan berakhlak. Menjadi bangsa yang menjadi apa? Maju, sukses. Kalau mencari kesempurnaan, tidak ada hadirin. Kalau mencari kesempurnaan, tidak ada. Jadikan kekurangan tersebut menjadi doa. Betul? Jadikan kekurangan tersebut didoakan. Kalau ada habaib yang mungkin, oknum habaib yang mungkin perilakunya kurang pas, doakan. Kalau ada kiai yang perilakunya juga kurang pas, doakan. Kalau ada ustadz yang perilakunya kurang pas, juga doakan. Bagaimana dengan umat? Sama. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang masih maksiat, kita doakan yang terbaik dan yang paling baik. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Sebab ayo kita mulai fokus. Bencana yang kemarin hadir di Indonesia ini, terutama di daerah Jawa Tengah, ini sebagai peringatan. Semoga tidak terjadi hal-hal yang lebih besar lagi. Ayo kita mohon kepada Allah, kita minta kepada Allah agar tidak terjadi yang tidak kita inginkan kembali. Amin Allahumma. Jangan nyepelekan. Saya setuju. Kalau manusia sudah dikasih tahu tidak mau, umat diingatkan tidak mau, maka Allah lah yang pula yang lebih berhak. Ini baru pembukaan. Gonjangan kemarin baru pembukaan. Dan semoga sudah tidak terjadi hal-hal yang seperti itu lagi. Amin Allahumma. Berarti apa? Diingatkan untuk sadar diri. Amin Allahumma. Untuk memperbaiki diri. Amin Allahumma. Jangan sampai ada perpecahan. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayo sama-sama kita saling bergandengan, kita saling membimbing, kita saling mengingatkan, kita saling merangkul, tidak perlu kita memukul, kita saling mengajak, tidak perlu kita saling menginjak. Ayo, saya ngajak secara pribadi diri saya, karena saya juga bukan manusia yang sempurna, bukan manusia yang alim, bukan manusia yang ahli ibadah. Kami semua masih belajar caranya jadi orang baik itu bagaimana, masih belajar caranya jadi orang belajar adab akhlak itu bagaimana,
Masih belajar caranya untuk hormat kepada orang tua, kepada ulama, kepada kiai, kepada habaib, kepada ustaz. Bagaimana? Mau hormat sama panjenengan caranya juga harus kita tahu caranya bagaimana, kita harus paham. Makanya ayo, jangan mengikuti sesuatu yang merugikan diri kita. Jangan mengikuti sesuatu yang menjadikan terjerumusnya diri kita. Mari kita buka hati kita, nawaitu kita, niat kita, pokoknya pola pikir kita, yang manfaat kita dekati, yang tidak manfaat jangan kita dekati. Carilah yang manfaat agar hidupnya bermanfaat. Berikan manfaat agar apa? Agar selalu dimanapun langkahnya memiliki kemanfaatan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apalagi kita melihat belum lama ini selamat hari raya Idul Adha, kita lihat ketauladanan daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sangat luar biasa betul kali Gusti Allah. Sangat luar biasa betul kali Gusti Allah. Luar biasa. Makanya saya pesan bagi orang yang kurban, supaya tidak menimbulkan bahasanya apa ya, nambah kesalahan kepada panitia ya. Kemarin ada orang tanya sama saya, Beb, boleh nggak panitia itu jual kulit? Saya bilang nggak boleh. Yang punya ada ikrar enggak? Kalau yang punya ada ikrar, ada akad, silakan. Kalau nggak boleh, kalau nggak ada, nggak sah, nggak boleh dijual. Nah, ini kayak gini-gini aja kadang banyak yang belum tahu kok Pak. Gini betul. Banyak yang belum ngerti, asal motong tuh orang saya motong ke celungkep pun. Banyak video-video gitu. Jadi kalau nyari tukang potong juga harus hati-hati Pak. Begitu dipotong, kalau sampai kejungkel, jadi batang Pak, jadi bangkai Pak. Paham betul? Yang kita khawatirkan seperti itu. Baru motong, baru dapat sedikit, belum sampai ini, selesai. Kejungkel dia, bahkan belum selesai. Akhirnya apa? Jadi salah kaprah nantinya. Aturan korbannya, tatanan korbannya jadi kurang sahih gitu loh. Gina betul. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekedar penutup aja, karena saya derek dawuh guru kita bersama jam 7:30 rampung, tapi ki 7:30 enggak apa kurang berapa menit aja. Saya tanya, semua di sini agamanya apa? Islam. Ya, Islam. Saya juga Islam. Semuanya Islam. Ya, Islam. Tetapi hati-hati. Orang yang memiliki agama Islam, di saat nanti dia masuk liang lahat akan dipertanyakan itu semua. Apa pertanyaannya? Man Rabbuka. Di alam kubur dipastikan tidak akan bisa berbohong. Betul. Di dunia bisa ngomong Allah, Nabinya Muhammad SAW, kitabnya Al-Quran. Di dalam kubur belum jaminan bisa menjawab. Tergantung bagaimana dia di dunia. Kalau dia di dunia dengan jauh dari Allah, insya Allah bisa menjawab. Kalau di dunia dia tidak selalu cinta sama Nabi Muhammad, insya Allah bisa menjawab. Kalau di dunia selalu kenal Al-Quran, insya Allah bisa menjawab. Yang kami khawatirkan, orang yang membicara agamanya Islam, ya, tapi tidak mengenal Islam. Betul? Gak mengenal aturan Islam. Gak mengenal kehidupan Islam. Gak mengenal tatanan Islam. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang kami khawatirkan di saat di alam kubur ditanya, Man Rabbuka?
bingung. Karena apa? Di dunia nggak pernah ibadah, betul? Yang kami khawatirkan seperti itu, bukan kita mengatakan ya. Yang kami khawatirkan nggak pernah zikir, nggak pernah ingat Allah. Ditanya lagi siapa nabinya, nggak kenal, karena nggak pernah sholawat, nggak pernah sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Banyak sudah. Ditanya Al-Quran, Al-Qurannya apa? HP Android misal. Karena di dunia lebih banyak megang daripada Al-Quran. Dia lagi nggak tahu. Oh, kitabnya HP lah. Karena apa? Tidak apa? Di dunia tidak pernah kenal Al-Quran. Makanya pondok pesantren ini ini insya Allah mudah-mudahan tambah berkah, tambah barokah, dan insya Allah Allah jadikan sesuai yang diharapkan, Allah jadikan sesuai yang diinginkan, dan insya Allah seluruh para murid-muridnya Allah jadikan murid-murid yang soleh dan solehah, dan insya Allah menjadi murid-murid yang menjadikan kebanggaan bagi Nabi Muhammad SAW, dan juga menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, juga insya Allah diberikan kesuksesan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ayo, kalau kita punya agama kita Islam, mari kita pelajari Islam, betul? Mari kita pelajari agama kita. Banyak kan tatanan caranya kan banyak ya, nggak apa-apa. Sing beda ya beda, ya. Urusannya urusannya ning akhirat, betul? Nggak apa-apa. Ana sing ini modele, ana sing ngono modele, ana sing ngono modele. Mana yang menjadi kemantapan kita, jalankan saja, betul? Mau yang orang menjalankan ABC modelnya seperti ABC, ya silakan. Karena semua akan ada tanggung jawabnya masing-masing. Jadi kita mulai merubah diri kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang insya Allah diberikan saleh dan salehah, dan insya Allah menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Amin Allahumma. Perilaku yang lebih baik lagi. Amin Allahumma. Adab dan akhlak yang lebih baik lagi. Amin Allahumma. Dan insya Allah mudah-mudahan yang kita harapkan, baik orang tua kita, diri kita, istri, anak kita, jangan sampai nanti di akhirat menjadi perang. Hati-hati Bapak Ibu, panjenengan senang ngaji, senang sholat. Kami khawatir nanti kalau anak-anak kita menjadi musuh Ibu. Di dunia kita sayang, di dunia kita kagum, di dunia kita bangga dengan gelarnya, kepandaiannya, kepintarannya. Tapi karena jauh dari Allah, anak kita bisa menuntut kita nanti di akhirat. Ya Rabb, orang tuaku tidak pernah mendidik. Ya Rabb, orang tuaku tidak pernah mengajarkan. Kami pun takut Bapak Ibu. Kami pun juga diamanai Allah, diberikan amanah sama Allah. Takut bukan karena apa-apa. Menjaga amanah Allah berat, tapi mau tidak mau kita harus jalankan. Menjaga siapa? Anak-anak kita. Apalagi zaman sekarang, anak kita sudah gak peduli itu maksiat mau itu baik itu, ya Allah, ngeri kalau lihat zaman sekarang. Makanya ingat, jangan sampai satu rumah, satu keluarga menjadi permusuhan nanti di akhirat. Makanya apa? Hentikan untuk ngurusi rumahnya orang, tapi uruslah rumahnya masing-masing. Bagaimana kehidupan kita yang menggunakan aturan. Maka kalau kita hidup menggunakan aturan, maka insya Allah jalan kita semakin luas. Amin Allahumma amin ya rabbal. Makanya kalau orang hidup di dunia gak mau pakai aturan, hidupnya di mana? Hidupnya di mana? Karena siapa? Orang apa ngomong baik? Karo kae lho maksudnya. Nggih. Karo ketek maksudnya nggih. Makanya apa? Orang itu kalau hidup pakainya aturan. Kalau nggak pakai aturan, hidupnya nggak akan jelas. Agama juga ada aturannya, betul. Hidup di negara ini juga ada aturannya, betul.
Hidup bermasyarakat juga ada aturannya, betul. Hidup dalam rumah tangga juga ada aturannya, betul. Makanya imam ya, seorang imam, kepala rumah tangga, tulisi di rumahnya aturan dalam rumah tangga ini. Ya gitu. Istriku, anakku, jangan tinggalkan 5 waktu. Begitu, Pak. Betul. Maghrib TV nggak boleh nyala. Betul. Nyala nanti Isya nggak masalah, tapi baca 1 juz misal, ya begitu. Lala istrine sing lanang wedi karo bojone, repot. Akhirnya apa? Suami takut istri. Begitu takut istri, apa Pak? Ngamuk-ngamuk apa? Mboten Pak. Wes. Tidak boleh. Istri jangan mentang-mentang. Istri itu harus benar-benar takdim, hormat kepada seorang suami. Karena suamimu ngajak jalan yang benar. Amin Allahumma. Jangan sampai menjadi seorang wanita yang rugi kelak di akhirat kalau sampai berani melawan daripada suami, apalagi menyakiti hati suami. Baktinya seorang istri saja daripada dengan orang tuanya lebih afdal dengan suaminya terdahulu. Paham betul Bu? Paham ke? Makanya jangan mau cari mantu, betul? Pengen punya mantu enggak? Pengen punya mantu enggak? Saya kasih syarat. Saran kok syarat. Saya kasih saran. Sebelum cari mantu, lihatlah calon menantu jenengan hubungannya baik enggak dengan kedua orang tuanya. Betul? Kalau hubungannya kurang bagus, jangan diambil mantu, selesai. Kenapa? Kalau jenengan ngambil mantu yang memiliki calon mantu yang hubungannya tidak baik dengan orang tuanya, maka putri panjenengan pun juga jangan harap dibahagiakan. Betul? Betul? Lah itulah habis itu cari yang terbaik dan yang paling baik buat anak-anak kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit, insya Allah ada manfaatnya. Khususnya untuk diri saya yang masih banyak dosa, banyak kekurangan, perlu bimbingan, perlu arahan. Dan Alhamdulillah ya Allah, pagi hari ini saya merasa bersyukur sekali ketemu dengan orang-orang saleh dan salehah. Saya bersyukur sekali ketemu dengan orang-orang yang mulia, yang baik. Kenapa? Karena kami yang beruntung. Saya berkumpul pengen, doa saya selalu itu, ya Rabb, kumpulkan kami dengan orang-orang yang dekat kepadamu. Ya Rabb, kumpulkan kami dengan hamba-hambamu yang saleh dan salehah. Kenapa? Karena diri saya masih kotor hadirin. Banyak kekurangan, banyak dosa yang masih, bukan karena saya di panggung, ya Allah malu sebenarnya. Bicara seperti ini malu saya. Kenapa? Saya yakin panjenengan ibadahnya jauh lebih baik daripada saya. Saya yakin tahajud panjenengan jauh lebih baik daripada kami. Saya yakin Al-Quran panjenengan jauh lebih banyak daripada saya. Malu buat diri saya. Dan saya mohon doanya, semoga saya diberikan sehat walafiat, saya diberikan panjang umur dan istiqomah. Sebab tanggung jawab saya di kegiatan kami yang saat ini alhamdulillah sudah ada di mana-mana. Harapan kami semoga kelak ada generasi penerus. Sebab saya sudah memiliki nawaitu, saya sudah memiliki niat, ya Rabb, kelak di usia kami 50, jadikan anak kami, keturunan kami untuk bisa melanjutkan perjuangan kegiatan majlis zikir dan selawat dimanapun berada. Sebab saya sendiri pun memiliki nawaitu, sudah tidak ingin kemana-mana, sudah tidak ingin keluar kemana-mana di saat nanti usia saya 50. Tapi kalau anak saya belum siap, ya saya harus kembali siap lagi. Nah, saya minta doanya, semoga nanti anak saya siap dan saya bisa istiqomah di rumah. Amin Allahumma. Istiqomah
di rumah untuk majlis taklim, majlis ilmu, dan bersama para kiai, para ustaz. Dan semoga kalau memang anak saya sudah mau terjun, ponakan-ponakan saya sudah mau terjun, maka alhamdulillah mereka yang akan melanjutkan semua itu. Dan mohon doanya buat ponakan kami, anak-anak kami, kelak bisa menjadi orang-anak yang soleh dan solehah. Amin. Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayo, kami pesan, hidup di dunia jangan jauh dari Allah. Hidup di dunia jangan jauh dari perintah Allah. Hidup di dunia jangan jauh dari Nabi Muhammad. Hidup di dunia selalu istiqamah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan mengikuti Nabi Muhammad, selamat dunia akhirat. Hidup di dunia banyak selalu berbakti sama orang tua, banyak berbuat baik, banyak menolong orang, banyak selalu meringankan beban orang yang membutuhkan apapun itu. Kalau Anda bisa lakukan, ini semua untuk koper-koper yang tadinya kosong akan menjadi penuh dikala kita kembali kepada Allah. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Ayo berprasangka yang baik kepada siapapun dan berprasangka buruk cukup pada diri kita sendiri. InsyaAllah bermanfaat. Amin ya rabbal. Kula mboten wonten donga ten kajenge guru kita juga Al-Mukarram Al-Ustaz Munir. Saya nyuwun doanipun panjenengan. Saya mau mengaminkan, dan mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk ketemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Harapan saya, doa kami buat panjenengan dan keluarga panjenengan, insyaallah mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, kemuliaan dunia akhirat, kesenangan dunia akhirat, dan insyaallah menjadi hajat panjenengan mendapat ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala bi jahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kagem doa kalau suwun Al-Mukarram Ustaz Munir.